Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia. Selamat datang kembali di Rumah Transmigrasi. Teman-teman, yuk ikutin kegiatan kita di Rumah Transmigrasi. Di sini kita mau bersihkan tanaman jagung karena rumputnya udah hampir sepadan. Dan ini sebenarnya kita melanjutkan hari kedua teman-teman. Kemarin kita udah sempet bersihkan dan hari ini untuk penyelesaiannya teman-teman. Mudah-mudahan selesai ya. Karena beberapa hari alhamdulillah itu panas. Kalau panas tanahnya keras gitu ya teman-teman, untuk mudah sekali kalau kita untuk ngoret. Kalau becek ya agak lumayan lengket gitu ya teman-teman, dan ini pas banget cuacanya untuk membersihkan rumput-rumput di apa namanya tanaman jagung. Nah ini dia teman-teman, kita bersihkan rumput-rumputnya. Ini rumputnya udah lumayan banget ya, tinggi-tinggi. Dan sebenarnya ini tuh cuacanya panas ya teman-teman, tapi mataharinya ini ketutup mendung, jadinya agak redup-redup. Dan kemungkinan juga ini udah mulai mendung kayak mau hujan ya. Padahal kita baru mau mulai, tadi tuh sempat mataharinya terik banget dan apa namanya cerah gitu ya. Setelah kita terjun sudah mulai redup. Nah, teman-teman, saya di sini dikejutkan dengan jamur kuping. Di sini banyak banget ya jamur kuping karena banyak sekali bangkai kayu yang sudah busuk dan keluarlah jamur-jamurnya. Padahal kalau dari dulu ya teman-teman, pertama saya datang ke sini dan saya sering kadang naik ke atas, tengok kanan, tengok kiri kalau habis hujan gitu ya, biasanya kan ada banyak jamur yang tumbuh. Tapi saya sering berharap kayak jamur barat gitu ya teman-teman, tapi di sini nggak ada sama sekali teman-teman. Padahal yang saya harap-harap itu kayak jamur barat gitu ya. Karena kalau jamur barat itu lebih enak, lebih gurih. Tapi sekalipun ini jamur kuping, tapi tetap enak juga ya teman-teman. Masih menurut saya masih lebih enak daripada jamur kerikit ya. Kalau jamur kerikit itu sebenarnya masih agak alot dan aromanya agak apek gitu ya teman-teman. Kalau untuk jamur kuping ini menurut saya lebih enak kenyal-kenyal gitu ya teman-teman. Nah ini dia kita dapat satu genggam ya. Saya sering kali kalau ke atas gitu ya teman-teman dapat jamur kuping satu genggam. Pas banget buat campuran sayur bening-bening gitu ya teman-teman. Nah ini dia, kita lanjutkan ngoretnya ya. Tadi tuh sempet dikejutkan dengan jamur karena baru mau mulai ngoret, nggak jadi ngoret karena ada jamur. Nah ini dia teman-teman, jadi rumput yang paling banyak tuh rumput yang kayak semangka-semangka itu, sama rumput yang kayak apa namanya pandan-pandanan gitu ya teman-teman. Kalau yang untuk kayak semangka ini tuh banyak banget merambat kemana-mana ya teman-teman, sampai-sampai kadang ke jagung-jagungnya. Jadi kalau nggak dibersihkan ya nanti jagungnya kuntetan ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin kegiatan kita bersih-bersih sampai dengan selesai ya.
Sebenarnya kalau rumputnya ini disemprot rumput racun gitu ya teman-teman, sebenarnya ada, hanya saja kayak eman-eman aja gitu ya teman-teman. Kalau disemprot lebih enak tuh di apa namanya, dikoretin kayak gitu biar tanamannya itu lebih lebih subur aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya kemarin kan kita sudah dapat racun rumput ya dari dinas, dan kemarin sebenarnya sudah dipakai tapi untuk halaman bagian rumah ya teman-teman, yang halaman depan, belakang, samping. Jadi itu kalau untuk yang depan rumah gitu memang harus bersih dari rumput-rumput. Dan kalau untuk yang di kebun kayak gini teman-teman, kemungkinan harus kita koret-koret kayak gini ya kalau yang untuk bagian tanaman yang lebih apa namanya, jangka pendek gitu teman-teman. Dan saya juga seneng banget yang namanya ngoret-ngoret kayak gini. Hanya saja di sini tuh tempatnya miring banget ya teman-teman, jadi kayak ngerasa gampang capek banget ya teman-teman, karena kan kita kayak jongkok gitu, jadi lumayan cepet capeknya gitu teman-teman. Dan untuk jagung yang kita tanam ini untuk jagung biasa teman-teman ya, ini bukan jagung manis, jagung biasa lah ya teman-teman. Dan untuk sementara ini semua tanaman yang kita tanam di sini itu alhamdulillah kita masih mengandalkan kesuburan tanah ya teman-teman, jadi belum ada yang namanya dipupuk, hanya saja kita rajin bersih-bersih kayak gini teman-teman. Jadi harus telaten, rajin ngoretin kayak gini. Kemarin juga kan ada yang sempat kasih saran ke kita, itu tanamannya harus dirumputin gitu mbak, biar nutrisinya tuh nggak dimakan sama rumput. Emang bener banget sih, kalau tanaman banyak rumput pasti tanamannya itu kuntetan gitu ya teman-teman, jadi nutrisinya diambil sama si rumput-rumput ini tadi. Termasuk ini teman-teman yang saya pukul-pukul, yang saya bacok-bacok ini teman-teman, itu kayak ada tumbuhan kayu gitu ya teman-teman, kayu nggak tahu kayak apa, sangat keras sekali. Banyak banget di sini tumbuh kayu-kayu, kayak kayu apa ya kemarin teman-teman, namanya lupa teman-teman, banyak banget pokoknya. Dan untuk bagian sini ini di belakang saya itu ada jeruk, jadi di sini ada terasiring untuk yang jeruk ya teman-teman, tanaman tahunan. Jadi untuk bagian sini nanti hampir disamaratakan untuk tanaman tahunannya itu adalah jagung ya, jagung, maaf teman-teman, jeruk ya teman-teman. Dan kemarin benih-benih, bibit-bibit yang sudah kita dapat dari dinas transmigrasi ya teman-teman, itu ada durian salah satunya yang sudah kita tanam. Kemarin dapat duriannya itu ada 10 batang teman-teman, sudah ditanam ya di lahan sini, di lahan pekarangan teman-teman. Oh ya, kemarin sempat ada yang bertanya teman-teman kita ya, kenapa yang ditampakkan, yang dikerjakan itu lahan pekarangan terus, lahan satunya mana gitu ya. Mungkin ada yang banyak yang bertanya, kok lahan pekarangan terus, nggak pernah ke lahan satu gitu ya. Jadi di sini saya mau jawab teman-teman. Jadi kita di sini kan lahan pekarangannya ini belum full bersih dan belum full ditanam ya. Nah, inti yang pertama teman-teman, jadi kita di sini dikasih lahan pekarangan, kita usahakan lahan pekarangan ini bisa kita tanam dengan tanaman yang produktif gitu ya teman-teman. Jadi bisa menghasilkan. Yang pertama itu untuk ketahanan pangan sehari-hari, itu yang paling utama teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, yang penting lahan pekarangan ini harus benar-benar produktif, jangan sampai kita lengah ke lahan satu, ujung-ujungnya yang lahan pekarangan malah bongkor rungkut gitu ya teman-teman, nggak ada tanamannya dan nggak ada yang bisa dihasilkan gitu ya teman-teman. Sebenarnya nanti kita mau ke lahan satu tapi bertahap gitu ya teman-teman, karena kita sendiri aja ngerjakan lahan pekarangan ini ya teman-teman, itu udah kayak apa ya, kewalahan banget gitu ya teman-teman, karena kan di sini lokasinya itu nebing banget, sedangkan nanti di lahan satu, di apa namanya, ya lahan satu ya teman-teman, itu juga nebing, lebih nebing parah banget ya teman-teman.
Dan di sini aja teman-teman ini baru setengah kayaknya nggak salah. Dan setengah ke atas itu masih bongkor banget teman-teman. Di sini masih banyak-banyak kayu, bangkai-bangkai kayu yang Buset. berserak-serak. Jadi untuk di atasnya jagung ini teman-teman itu masih banyak yang bongkor belum ditanam ya. Nah ini alhamdulillah udah kita bersihkan ya rumput-rumput di tanaman jagungnya. Sudah mulai bersih. Dan ini Pak Joko lagi semprotin apa namanya ulat-ulat yang ada di dalam jagung. Pasti ya, ulat itu senang banget makanin daun-daun jagung. Seperti yang teman-teman lihat ya tadi itu yang bagian atas itu masih bongkor banget. Jadi lahan kita itu masih banyak rumput-rumputnya ya, beda dari lahan-lahan teman kita. Kalau lahan teman-teman kita itu udah mulai bersih-bersih banget ya teman-teman yang bagian atas. Cuman karena kita itu lebih fokus di bagian belakang rumah, jadi bertahap kita bersihkan di bagian rumah, terus tanam ketahanan pangan yang di belakang-belakang rumah gitu ya teman-teman. Jadi kayak sayur-sayur alhamdulillah nggak pernah beli sama sekali. Di antaranya yang nggak pernah putus setiap hari panen adalah daun singkong ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau panen daun singkong. Nah di sini itu teman-teman kita nanam banyak singkong dan banyak macamnya. Jadi ada singkong yang banyak macamnya. Salah satu daun singkong yang lebih saya suka teman-teman ini adalah jenisnya singkong karet. Singkong karet ini memang benar singkongnya singkong racun, tapi daun daun ubinya ini nggak beracun ya teman-teman. Ini malah menurut saya teman-teman ini daun singkongnya itu lebih lemes. Kalau dimasak itu daunnya teksturnya tuh lebih lembut, enak gitu ya teman-teman daripada daun singkong yang jenisnya yang panjang-panjang kayak kangkung itu ya teman-teman. Masih enak kalah kalah banget sama ini kalau saya ya teman-teman. Tapi banyak banget orang-orang sini tuh nggak tahu teman-teman ya daun ini tuh enak. Katanya ini daun singkong beracun. Padahal kalau daunnya nggak beracun, memang singkongnya sih beracun. Tapi kalau untuk daunnya malah enak yang ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk di sini daun singkong kayak gini kemarin saya tanyakan kurang laku ya teman-teman kalau di sini malah malah di apa namanya diliarkan gitu ya teman-teman. Pokoknya nggak diurus dan pokoknya daun singkong ini nggak laku gitu ya teman-teman, nggak enak dan katanya sih beracun gitu. Tapi kalau menurut saya ini yang paling enak. Nah di sini juga di depan saya itu ada daun singkong itu yang singkong kayu ya yang untuk buah buah singkongnya, maksudnya dipanen singkongnya bukan dipanen daunnya. Itu ada singkong merah, terus ada singkong yang warna batangnya kuning, ada juga batangnya warna hijau. Dan kalau di sini teman-teman untuk pasaran di orang sini maksudnya ya itu yang batangnya warnanya agak kekuningan gitu ya teman-teman. Itu katanya yang paling laku dan paling bagus gitu ya, katanya paling enak. Tapi kalau menurut saya ya tetap yang ini ya teman-teman, singkong karet kayak gini. Karena kemarin saya sempat juga tahu yang warna kuning, mungkin karena cara masaknya berbeda ya teman-teman. Menurut saya masih jauh dari daun singkong karet ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, daun singkong karet ini hampir setiap minggu sekali, kadang ya kalau hujan terus minggu 2 kali bisa panen ya teman-teman. Jadi di sini pun saya tinggal pilih mau yang singkong karet ini atau yang di depannya saya itu teman-teman, yang daunnya panjang-panjang atau ya alhamdulillah pokoknya banyak banget macam daun singkong ya tinggal pilih yang mana aja gitu ya teman-teman. Jadi intinya di sini ketahanan pangan harus tetap dijaga untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Syukur-syukur bisa dijual. Dan untuk menjual pasti bertahap ya teman-teman karena kita di sini kan pemula banget. Mungkin kalau untuk teman-teman yang menyarankan, ih sayang banget tanah seluas itu hanya nanam cuma sedikit-sedikit. Iya sih benar banget kalau kalian udah punya ilmu pasti menyayangkan sekali ya cuma nanam sedikit-sedikit. Padahal kita di sini ya penuh perjuangan untuk menanamnya dan apa namanya ya menanamnya teman-teman. Karena di sini juga kita apa namanya nggak hanya fokus di lahan juga ya teman-teman, kita juga sering keluar seminggu sekali kadang-kadang ya teman-teman. Karena teman-teman bisa tahu nggak? Pasti teman-teman penasaran juga kan, ini video yang saya post di YouTube ini, teman-teman pasti selalu menunggu-nunggu, padahal ini saya post tuh setiap 1 minggu sekali teman-teman, jadi saya jadwalkan. Jadi saya belum pernah posting di rumah transmigrasi, karena apa? Nggak ada sinyal sama sekali. Jadi mungkin banyak teman-teman yang
bertanya atau berkomen kenapa nggak pernah dibalas, karena jawabannya itu tadi ya teman-teman, saya posting video itu 1 minggu sekali, dan saya post biasanya seminggu sekali itu untuk 5 sampai 7 video teman-teman. Jadi teman-teman, nah itu tadi ya, kenapa kita masih fokus di lahan pekarangan? Jawabannya yaitu tadi ya teman-teman, pasti teman-teman yang sudah tahu pasti bisa memahaminya. Nah teman-teman, ini hari kedua, hari berikutnya teman-teman, jagung sudah mulai bersih ya, perumputannya. Ini kita naik ke atas untuk membersihkan yang bagian atas. Gunung tinggi tinggi sekali, aduh, kiri kanan kulihat saja banyak jagung yang bertumbuhan. Kiri kanan kulihat saja. Dan ini dia teman-teman, bisa teman-teman lihat secara jelas kan, lahan pekarangan kita bagian setelah tanaman jagung ini masih bongkor banget, parah banget, beda dari yang lain tuh. Teman-teman bisa menilai sendiri kenapa begitu, karena itu tadi jawabannya, kita hampir 1 minggu sekali keluar. Kenapa harus keluar? Kenapa nggak di dalam terus? Karena kalau nggak keluar teman-teman, kita di sini nggak bisa beli bensin, kita nggak bisa beli lain-lain gitu ya teman-teman. Selain kita dapat jaduk, kita nggak bisa beli lain-lain karena kita di sini teman-teman belum ada penghasilan teman-teman. Dan yang bisa menghasilkan di sini hanya dari YouTube ya teman-teman. Karena untuk tanaman-tanaman kita di sini baru berapa bulan ya, yang baru bisa dijual mungkin hanya cabai, yang lainnya belum ya teman-teman. Jadi itu tadi jawabannya kenapa kita pekarangan aja belum selesai dibersihkan, karena jawabannya kita sering bikin video, sering keluar seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tujuannya untuk kita post video, dan video itu nanti kita hasilkan cuan dari situ ya teman-teman, karena kita di sini belum ada penghasilan sama sekali teman-teman. Jadi kalau nggak kayak gitu mungkin kita mati kelaparan untuk hari berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi memang di sini kita sudah apa namanya, sudah kita setting gitu ya teman-teman. Kalau nggak gitu mungkin ya kita kalah banget teman-teman di sini ya. Jadi harap dimaklumi untuk teman-teman yang belum tahu banget kenapa jawabannya jauh banget gitu ya teman-teman. Ya itu tadi teman-teman, kenapa lahan satu kita tidak dikerjakan. Sayang sekali ya. Padahal kalau lahan satu bisa dikerjakan mungkin langsung jadi cuan gitu kan. Itu mungkin kalau menurut teman-teman. Kalau di sini tidak teman-teman, di sini tuh hampir sama kayak di Bulungan. Jadi kalau kita di sini nggak bikin pagar ya nggak bisa panen. Sama kayak di Bulungan, kalau di Bulungan itu nggak bikin tanggul ya nggak bisa nanam. Seperti itu loh teman-teman di sini, karena masih banyaknya sapi ya, sapi yang diliarkan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita bersih-bersihnya udah selesai ya. Ini tadi kita panen sedikit cabai karena mau kita masak ya, masih ada cabai yang lain karena kita mau pakai secukupnya aja. Oke teman-teman, penjelasannya segitu aja ya untuk tentang lahan satu dan lahan pekarangan. Oke, cukup sekian ya video kita bersih-bersih rumput di halaman jagung. Ini jagungnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kundetan, karena ya itu tadi ya teman-teman. Pasti pertumbuhan itu semuanya tidak sama-sama, kayak kita semua yang ada di transmigrasi ini tumbuhnya tidak sama. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.